Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Belajar. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Baik Bapak Ibu Guru, berikut ini adalah jenis soal wawancara dalam tes P3K. Langsung saja ke soal 1. Dalam wawancara P3K, Anda diminta untuk menjelaskan pendekatan yang akan Anda gunakan dalam menangani seorang siswa yang memiliki perilaku agresif di kelas dan sering terlibat konflik dengan teman-temannya. Perilaku ini mengganggu proses pembelajaran dan menciptakan ketegangan di dalam kelas. Anda perlu menemukan cara untuk mengatasi perilaku tersebut tanpa merusak hubungan antara Anda dengan siswa, serta tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut. Apa langkah yang akan Anda lakukan? Baik Bapak Ibu Guru, perlu memahami kata kunci dari pertanyaan nomor 1 ini. Kalau kita perhatikan kata kunci yang pertama, yaitu bahwasanya di sini menangani seorang siswa yang memiliki perilaku agresif di kelas dan sering terlibat konflik. Nah, masalahnya menangani seorang siswa yang memiliki perilaku agresif di kelas dan sering terlibat konflik. Ini kata kunci yang pertama. Kemudian kata kunci yang kedua, maka sehingga perilaku ini mengganggu proses pembelajaran dan menciptakan ketegangan di kelas. Karena tadi perilaku siswa yang agresif sehingga menciptakan pembelajaran, menciptakan ketegangan di kelas pada saat proses pembelajaran. Sehingga Anda sebagai guru dituntut apa langkah yang akan dilakukan oleh guru tersebut. Langsung kita ke pilihan jawaban. A. Menegur siswa tersebut di depan kelas dan memberi hukuman fisik atau verbal yang keras agar siswa merasa jera. B. Mencoba memahami akar penyebab perilaku agresif sehingga dengan berbicara secara pribadi serta memberikan kesempatan untuk siswa berbagi masalah atau perasaan mereka, kemudian merancang rencana intervensi yang melibatkan kerjasama dengan orang tua dan konselor sekolah. C. Mengabaikan masalah perilaku tersebut dan berharap siswa akan berubah seiring berjalannya waktu tanpa campur tangan Anda. D. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik, berharap bahwa siswa yang agresif akan merasa tertantang dan berubah dengan mengikuti teman-temannya. E. Menyusun aturan yang lebih ketat dan memberikan peringatan kepada seluruh kelas tentang perlunya kedisiplinan yang lebih baik. Agar Bapak Ibu bisa menjawab dari pertanyaan nomor 1 ini, tentu Bapak Ibu harus memahami kunci. Jadi kunci yang pertama, ketika menemukan perilaku siswa yang agresif dan sering terlibat konflik di kelas sehingga ruang kelas menjadi tegang atau pembelajaran tidak kondusif, sehingga Bapak Ibu guru selaku tenaga pengajar di sekolah perlu melakukan langkah yang tepat. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu mencoba memahami akar penyebab perilaku agresif siswa dengan berbicara secara pribadi serta memberikan kesempatan untuk siswa berbagi masalah atau perasaan mereka. Kemudian merancang rencana intervensi yang melibatkan kerjasama dengan orang tua dan konselor sekolah. Nah, tindakan ini lebih humanis kepada siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Di mana pembahasannya bahwa memahami akar penyebab perilaku agresif sangat penting untuk memberikan solusi yang efektif. Mengajak siswa untuk berbicara secara pribadi dan melibatkan orang tua serta konselor akan membantu menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam dalam menangani masalah perilaku. Lanjut ke jenis soal kompetensi sosial kultural. Nomor 2. Di sekolah Anda terdapat siswa dengan berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Beberapa siswa berasal dari keluarga yang kurang mampu dan menghadapi tantangan besar dalam mengikuti pendidikan dengan baik.
Anda menyadari bahwa ada perbedaan dalam hal motivasi dan kemampuan belajar antar siswa tergantung pada latar belakang mereka. Sebagai guru, Anda ingin membantu siswa yang kurang beruntung agar tetap termotivasi dan bisa mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Apa langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mendukung mereka? Tentu Bapak Ibu guru harus memahami soal ini dan kata kunci yang ada di dalam soal. Kata kunci yang pertama yaitu terdapat siswa dengan berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Kemudian kata kunci yang kedua, Anda ingin membantu siswa yang kurang beruntung agar tetap termotivasi dan bisa mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Maka pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang akan Anda ambil? Lanjut ke pilihan jawaban. A. Mengabaikan latar belakang sosial ekonomi siswa dan memberikan materi pelajaran yang sama untuk seluruh siswa. Berharap semua siswa akan berusaha untuk belajar. B. Membuat pendekatan pembelajaran fleksibel dengan memberikan materi yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa, serta memberikan perhatian ekstra kepada siswa yang membutuhkan dukungan lebih. Anda juga akan berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama. C. Membatasi materi yang diajarkan hanya pada topik-topik yang lebih mudah dan tidak terlalu rumit untuk siswa dengan latar belakang kurang mampu, agar mereka tidak merasa terbebani. D. Mendorong siswa yang lebih mampu untuk membantu teman-teman mereka yang kesulitan, namun tanpa memberikan perhatian khusus kepada siswa yang kurang mampu. E. Menurunkan ekspektasi terhadap siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu dan hanya memberikan ujian yang lebih mudah untuk mereka. Kembali lagi ke pertanyaan Bapak Ibu guru, kata kunci tadi yang pertama terdapat siswa dengan berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Sehingga Bapak Ibu guru ingin membantu siswa yang kurang beruntung agar tetap termotivasi dan bisa mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Maka sebagai guru, langkah yang akan diambil adalah jawaban yang tepat adalah B. Membuat pendekatan pembelajaran yang fleksibel dengan memberikan materi yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa, serta memberikan perhatian ekstra kepada siswa yang membutuhkan dukungan lebih. Anda juga akan berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama. Pembahasannya yaitu pendekatan yang fleksibel ini memungkinkan setiap siswa memperoleh perhatian yang sesuai dengan kebutuhannya. Mengkomunikasikan masalah ini dengan orang tua siswa akan memperkuat kerjasama antara sekolah dan keluarga, serta meningkatkan peluang keberhasilan akademis siswa yang membutuhkan lebih banyak dukungan. Lanjut jenis soal wawancara. Dalam wawancara P3K, Anda diminta untuk menjelaskan bagaimana Anda akan menangani seorang siswa yang menunjukkan sikap apatis terhadap pelajaran dan tampaknya tidak tertarik untuk belajar. Meskipun Anda sudah berusaha untuk membuat pembelajaran menjadi menarik dan interaktif, siswa ini tetap menunjukkan sikap tidak peduli terhadap tugas dan materi yang diajarkan. Apa yang akan Anda lakukan untuk menangani sikap apatis tersebut? Bapak Ibu guru harus memahami kata kunci dari pertanyaan ini. Kata kunci yang pertama, didapatkan sikap siswa yang apatis terhadap pelajaran dan tampaknya tidak tertarik untuk belajar. Jadi ada siswa yang tidak tertarik untuk belajar. Kemudian kata kunci yang kedua, sehingga siswa ini menunjukkan sikap tidak peduli terhadap tugas dan materi yang diajarkan. Karena berawal dari tidak tertarik sehingga tidak peduli dengan apa yang diajarkan. Maka selaku guru, kata kunci yang ketiga yaitu bagaimana sikap yang akan Anda lakukan untuk menangani sikap apatis siswa tersebut. Langsung ke pilihan jawaban. Memberikan hukuman.
atau memberikan tugas tambahan yang lebih banyak agar siswa merasa terdorong untuk mengubah sikapnya. B. Mencoba untuk memahami alasan dibalik apatis siswa dengan berbicara langsung kepada siswa, mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. C. Mengabaikan sikap apatis siswa dan melanjutkan pembelajaran dengan cara yang sama, berharap mereka akan mulai tertarik dengan pelajaran setelah beberapa waktu. D. Memberikan lebih banyak tugas individu untuk menguji kemampuan siswa secara terpisah tanpa memperhatikan sikap atau minat mereka terhadap pembelajaran. E. Mendorong siswa untuk berbicara dengan teman-teman mereka tentang bagaimana mereka bisa lebih menikmati pembelajaran. Kembali lagi ke soal Bapak Ibu Guru. Tadi kata kunci yang pertama yaitu ditemukan sikap siswa yang apatis dan tidak tertarik untuk belajar, sehingga dampaknya yaitu siswa itu tidak peduli terhadap pembelajaran. Maka selaku guru Anda melakukan tindakan untuk menangani sikap apatis tersebut seperti apa? Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah yang B, yaitu dengan mencoba untuk memahami alasan dibalik apatisme siswa dengan berbicara langsung kepada siswa, mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Dengan pembahasan bahwa mencoba untuk memahami alasan dibalik apatis siswa dengan berbicara langsung kepada siswa, mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Ini lebih kepada pendekatan yang humanis. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru ya. Lanjut ke soal nomor 4 yaitu jenis soal kompetensi teknis. Anda mengajar mata pelajaran kimia di SMA dan sedang menjelaskan tentang konsep reaksi kimia, terutama mengenai stoikiometri. Beberapa siswa tampaknya kesulitan dalam memahami cara menghitung nol, massa dan volume zat dalam suatu reaksi. Mereka tidak dapat menghubungkan antara konsep teori dengan penerapannya dalam soal-soal stoikiometri. Sebagai guru, Anda ingin membantu siswa memahami konsep ini dengan lebih baik. Apa yang akan Anda lakukan? Maka kata kunci dari pertanyaan ini adalah yang pertama, beberapa siswa tampaknya kesulitan dalam memahami cara menghitung nol, massa, dan volume zat. Artinya siswa ini kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Sehingga kata kunci yang kedua, mereka tidak dapat menghubungkan. Karena awalnya tidak memahami sehingga tidak bisa menghubungkan antara konsep teori dengan penerapannya. Maka kata kunci yang ketiga, Anda ingin membantu siswa memahami konsep ini. Jadi agar siswa yang awalnya tidak memahami, bagaimana caranya Bapak Ibu Guru supaya bisa siswa ini dapat memahami materi yang kita ajarkan. Maka langkah apa yang akan Anda lakukan? Pilihan jawaban A. Memberikan penjelasan tambahan tentang rumus-rumus stoikiometri dan menyuruh siswa untuk mengerjakan soal-soal tambahan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. B. Menyajikan konsep stoikiometri menggunakan alat peraga atau eksperimen sederhana di laboratorium, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih soal secara berkelompok dengan bimbingan. C. Memberikan soal-soal yang lebih sulit untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami stoikiometri tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. D. Menggunakan hanya teori dan menjelaskan rumus secara lebih mendalam tanpa melibatkan eksperimen atau penerapan praktis. E. Memberikan lebih banyak tugas individu tanpa menjelaskan hubungan antara rumus dengan penerapannya. Bapak Ibu sebelum menjawab tentunya Bapak Ibu harus memahami soal pertanyaannya. Tadi kata kunci yang pertama yaitu siswa kesulitan dalam memahami materi. Sehingga dalam mengikuti pembelajaran untuk menghubungkan suatu materi atau suatu konsep teori dengan penerapan itu siswa kesulitan. Sehingga sebagai guru perlu membantu siswa untuk bisa memahami konsep. Dengan cara apa? Maka jawaban yang tepat adalah yang B.
dengan menyajikan konsep stoikiometri menggunakan alat peraga atau eksperimen sederhana di laboratorium, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih soal secara berkelompok dengan bimbingan. Nah, ini tindakan yang sangat bagus sebagai guru, sehingga yang awalnya siswa tidak memahami materi pelajaran menjadi paham dengan materi pelajaran. Dengan pembahasan penggunaan eksperimen dan alat peraga akan membantu siswa untuk memahami konsep yang lebih abstrak seperti stoikiometri dengan cara yang lebih konkret. Pembelajaran berkelompok juga mendorong kolaborasi dan diskusi yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Jadi seperti itu Bapak Ibu Guru. Jenis soal kompetensi sosial kultural. Sebagai guru seni budaya di sekolah menengah pertama, Anda mengajarkan tentang teknik menggambar perspektif 2 titik. Meskipun sebagian besar siswa dapat memahami teori, mereka kesulitan saat mengaplikasikan teknik ini dalam gambar mereka. Beberapa siswa bahkan merasa frustasi karena hasil gambar mereka tidak sesuai harapan. Apa pendekatan yang tepat untuk Anda ambil untuk membantu mereka? Maka kata kunci dari pertanyaan ini yang pertama yaitu, meskipun sebagian besar siswa dapat memahami teori, mereka kesulitan untuk mengaplikasikan teknik ke dalam gambar. Nah, itu kata kunci yang pertama. Kemudian kata kunci yang keduanya, beberapa siswa bahkan merasa frustasi karena hasil gambar mereka tidak sesuai harapan. Kata kunci yang ketiga, apa pendekatan sebagai guru yang tepat untuk membantu mereka? Pilihan jawaban A memberikan lebih banyak latihan soal tentang gambar dengan perspektif 2 titik, berharap siswa akan lebih memahami dengan berlatih lebih banyak. B. Menggunakan alat bantu visual seperti contoh gambar yang sudah jadi dan memberi tutorial langkah demi langkah untuk mempermudah siswa memahami konsep tersebut. C. Mendorong siswa untuk menggambar bebas tanpa memberikan banyak arahan atau bimbingan lebih lanjut. D. Membatasi waktu pelajaran dengan fokus hanya pada pengenalan teknik dasar menggambar dan tidak mengajak siswa untuk mencoba langsung. E. Menurunkan ekspektasi terhadap hasil gambar siswa dan memberikan latihan yang lebih mudah tanpa penjelasan lebih lanjut. Kembali ke soal pertanyaan tadi, bahwasanya sebagian besar siswa dapat memahami materi tapi kesulitan dalam mengaplikasikan teknik ini dalam gambar mereka, sehingga banyak siswa yang frustasi karena tidak bisa, karena hasil gambarnya tidak sesuai dengan harapan. Maka pendekatan yang dilakukan yang dapat membantu siswa yaitu yang tepat adalah yang B. Menggunakan alat bantu visual seperti contoh gambar yang sudah jadi dan memberikan tutorial langkah demi langkah untuk mempermudah siswa memahami konsep tersebut. Dengan pembahasan menggunakan contoh dan tutorial akan memberi siswa gambaran lebih jelas tentang bagaimana teknik perspektif 2 titik diterapkan serta membantu mereka mengurangi kebingungannya dan memotivasi mereka untuk mencoba lagi. Demikian Bapak Ibu Guru beberapa contoh soal yang dapat saya tampilkan untuk Bapak Ibu Guru. Semoga dapat membantu Bapak Ibu Guru dan saya doakan semoga Bapak Ibu Guru mendapatkan hasil yang memuaskan dan dinyatakan lulus. Amin amin ya robbal alamin.